Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan eh, memaparkan hasil dari tugas tentang AI Big Data, yang dimana kami di sini mengambil judul prediksi harga rumah menggunakan machine learning. Baik, anggota kelompok sendiri ada saya, Farid Rofiza Putra. Saya Fadigo Omar Miklas. Saya Ari Wijaya Faudilah. Nah, baik, kalau kemudian saya langsung saja mulai. Di sini ada latar belakang dari penelitian kami dulu, yang mana salah satu faktor-faktor yang menjadi latar belakang itu luas bangunan, luas tanah, kualitas bangunan, jumlah kamar, garasi, lokasi rumah, tahun pembangunan. Untuk menentukan harga rumah secara manual seringkali menghasilkan estimasi yang kurang akurat. Maka di situ kami menggunakan machine learning yang dapat membantu untuk mempelajari pola dari data berdasarkan historis sehingga menghasilkan prediksi harga yang lebih objektif atau realistis dalam pembelian rumah. Selanjutnya kita kita masuk ke bagian rumusan masalah. Yang di sini ada 5 rumusan masalah: bagaimana membersihkan dataset house price, bagaimana melakukan fitur engineering, bagaimana model machine learning, apa yang memberikan performa terbaiknya, fitur yang paling mempengaruhi harga rumah, serta seberapa akurat model yang dibangun. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama melakukan exploratory data analysis atau IDA, membersihkan data, melakukan fitur engineering, membangun model machine learning, membandingkan performa setiap model, menentukan model terbaik. Untuk dataset sendiri, di sini kami ada mentrain atau melatih dari 1.460 data, dan data tesnya sendiri ada di 1.459 data. Jumlah fitur di dataset machine learning kali ini ada 80 fitur dengan target sell price, yang mana sebagai target variabel untuk membandingkan harga rumah. Selanjutnya adalah deskripsi feature atau sebagai contoh itu pada dataset house price ini terdapat sekitar 80 fitur yang menggambarkan karakteristik setiap rumah. Tetapi pada penelitian ini kami memfokuskan menalisis pada beberapa fitur yang memiliki pengaruh besar terhadap harga rumah. Yang pertama itu ada overall qual. Overall qual itu penelitian terhadap kualitas keseluruhan bangunan. Semakin tinggi nilai kualitas bangunan, biasanya semakin tinggi pula harga jual rumah. Lalu ada Gravely area yang menunjukkan luas area tempat tinggal di atas permukaan tanah. Rumah dengan luas bangunan yang lebih besar umumnya memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Lalu ada garage car dan garage area. Itu menggambarkan kapasitas serta luas garasi. Dengan garasi yang lebih besar, cenderung memiliki harga yang lebih tinggi karena memberikan kenyamanan dan nilai tambah bagi si pembeli. Lalu ada fitur year build. Itu menunjukkan tahun pembangunan rumah yang lebih baru biasanya memiliki kondisi bangunan yang lebih baik sehingga memiliki nilai pasar yang lebih tinggi. Lalu ada ke neighborhood itu menunjukkan lokasi rumah. Faktor lokasi yang sangat berpengaruh terhadap harga karena berkaitan dengan aksesibilitas, fasilitas umum, keamanan lingkungan, dan tingkat perkembangan wilayah. Lanjut, next. Di sini ada alur penelitian. Alur penelitian itu kita mulai dari dataset, lalu ke ada cleaning, feature engineering, lalu ke base model, evaluasi, training model, lalu encoding. Next. Lalu kita ke distribusi sale price. Di sini menunjukkan eh, tabel yang menunjukkan distribusi miring ke kanan. Lalu sebagian besar rumah memiliki harga pada kisaran
100.000 hingga 300.000. Lalu terdapat sedikit rumah yang dengan harga yang ya sangat tinggi. Next. Lalu ada korelasi persen di sini menunjukkan kalau Overqual memiliki korelasi tertinggi terhadap sell price yaitu mendapat 0,79. Lalu Gravely Area dan Garage Cars itu total BSMSF itu juga memiliki korelasi yang tinggi. Lalu Yearbuild dan Fullbat memiliki korelasi eh, sedang. Next. Lalu kita masuk ke missing value. Tahap ini melakukan pengecekan terhadap missing value atau data yang hilang. Dari hasil analisis ditemukan beberapa kolom seperti Fuel QC yang paling atas itu. eh Lalu ada miss feature, LA, dan fans memiliki jumlah missing value yang sangat tinggi, bahkan lebih dari 80%. Lalu kolom-kolom tersebut diputuskan untuk dihapus karena informasi yang tersedia terlalu sedikit dan berpotensi menurunkan kualitas model. Sedangkan untuk fitur-fitur lainnya itu masih memiliki missing value dalam jumlah kecil. Dilakukan proses imputasi, data numerik diisi menggunakan nilai median karena lebih tahan terhadap outlier. Sedangkan data kategori kategorinya itu diisi menggunakan modus atau nilai yang paling sering muncul. Next. Lalu kita masuk ke data processing. Itu yang pertama missing value handling, mengisi atau menghapus data. Lalu yang kedua itu one hot encoding, mengubah data kategorikal menjadi numerik. Lalu yang ketiga feature scaling atau sedang standar scaler untuk fitur numerik. Lalu keempat itu ada trend test split pembagian atau pembagian data 80-20. Next. Udah next ya. Lalu ke feature engineering. Data ini dilakukan untuk membuat fitur baru dari fitur yang sudah ada untuk memberikan informasi tambahan kepada model. Beberapa fitur baru yang dibuat antara lain total SF yaitu total luas rumah yang diperoleh dari penyebelahan luas basement, lantai satu dan lantai 2. Kemudian house age yang menunjukkan usia rumah berdasarkan selisih antara tahun penjualan dan tahun pembangunan. Selain itu, dibuat juga fitur total bed untuk menghitung jumlah kamar mandi secara keseluruhan serta kualif, yaitu hasil perkalian antara kualitas bangunan dengan luas bangunan. Fitur ini juga dibuat karena rumah dengan kualitas tinggi dan ukuran besar umumnya itu memiliki harga jual yang lebih tinggi. Next, bro. Lalu kita ke algoritma machine learning ya. Pada penelitian ini ada 5 algoritma machine learning untuk membandingkan performa prediksi harga rumah. Algoritma pertama itu ada linear regression yang digunakan sebagai model dasar karena sederhana dan mudah diinterpretasikan. Lalu selanjutnya Red Regression yang menambah regulasi L2 lantai 2 untuk mengurangi risiko overfitting dan meningkatkan stabilitas model. Kemudian ada Lasso Regression yang menggunakan regulasi lantai 1 sehingga mampu melakukan seleksi fitur secara otomatis dengan menghilangkan fitur yang kurang penting. Lalu selain model linear, eh, digunakan juga random forest regressor, yaitu algoritma berbasis kumpulan decision tree yang mampu menangani hubungan nonlinear dengan baik. Lalu algoritma terakhir adalah XBoost regressor, yaitu metode boosting yang dikenal memiliki akurasi tinggi dan sering menjadi pilihan utama dan kompetisi machine learning seperti Kaggle. Next.
Kode aku nggak muncul ya. Lalu di sini ada hyper hyper parameter tuning. Hyper parameter tuning ini hasil dari mendapatkan kombinasi parameter terbaik agar performa lebih optimal. Jadi di sini hasil-hasilnya dari rich alpha dengan hasil parameter yang dioptimasi, lalu lasso alfanya segi ya bisa dilihat, nggak bisa saya sebut juga, estimator max depth min sample spread x boost. Nah, lalu next udah ya hasil evaluasi model. Lalu untuk hasil evaluasi modelnya itu linear regression itu mendapatkan RMSE itu 28641,23, lalu MA-nya 18804,32, lalu R-nya itu 0,680, range regression-nya itu RMSE 27921,15, lalu my MAE-nya 81123,76 dan R 0,702. Di sini untuk selanjutnya itu untuk perbandingan RSE-nya itu linear regression bisa dilihat dari tabel yang di bawahnya itu lebih kelihatan ya. Ya, lebih kelihatan untuk perbandingan-perbandingannya. Lalu next lanjut ke rekan saya. Oke, kita lanjut ke jawaban studi kasus yang pertama. Untuk kasus yang pertama, model mana yang memberikan performa baik? Ada boost predictor atau nilai RMC dan paling kecil dan tertinggi. Kasus yang kedua ada fitur engineering mana yang paling membantu. Ada quality dan total SP memberikan memberikan Kontribusi besar terhadap model itu. memberikan kontribusi besar terhadap model. Terus yang kasus ketiga, apakah Range dan Reich dan Lasso mengurangi overfitting? Jawabannya jawa- adalah ya. Regulasi L2 dan L1 membantu mengurangi kompleksitas model dan meningkatkan generalisasi. Yang untuk kasus keempat ada neighborhood. neighborhood mana yang overpriced dan underpriced. Beberapa neighborhood seperti Meadow cenderung overpriced, sedangkan di Ardell cenderung underpriced. Dan kasus kelima, rekomendasi investasi rumah. Pilih rumah dengan kualitas tinggi, luas, besar, fasilitas lengkap, dan lokasi yang memiliki nilai properti stabil. Kesimpulan, next. Udah. Dataset yang pertama, dataset berhasil dibersihkan dan diproses dengan baik. Yang kedua, fitur engineering meningkatkan informasi dan performa model. Yang ketiga, 5 algoritma machine learning berhasil diimplementasikan dan dibandingkan. Yang ketiga, distributor memberikan performa terbaik dengan RMC terkecil dan tertinggi. Dan kelima, fitur paling berpengaruh adalah overall wall dan GRL, GR lift area dan garage course dan garage area dan total SF. Model dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memprediksi harga rumah secara lebih objektif.
Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah ataupun penjabaran yang masih kurang dari kami. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang kami sampaikan dan semoga teman-teman bisa mengimplementasikan atas apa yang kami paparkan terhadap kebutuhannya di masa yang akan datang. Terima kasih banyak. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.